Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam, pagi atau siang, tergantung yang melihat video ini pada siang, pagi, sore atau malam. Perkenalkan, nama saya Nova Nurrohim dengan NIM A11 2018 11367. Di sini saya dari mahasiswa data mining kelasnya Bapak Junta dengan kelompok A11 4624. Jadi di sini saya akan membuat proyek akhir, yaitu analisis korelasi harga tanah dengan metode regresi linear. Kita masuk ke penjelasan CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Pada dunia industri yang beragam bidangnya, memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus bisa digunakan di lintas industri dan netral secara bisnis. Tool dan aplikasi yang digunakan mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis menggunakan data mining. Pada tahun 1996, lahirlah salah satu standar proses di dunia data mining yang kemudian disebut dengan Cross Industry Standard Process for Data Mining atau disingkat CRISP-DM atau CRISP-DM. Itu dikutip dari Chapman tahun 2000. Next. Nah, di sini penjelasan flow CRISP-DM, yaitu yang pertama yaitu pemahaman proses bisnis. Jadi di sini pemahaman proses bisnis itu bagaimana klien menjelaskan tentang masalahnya, kemudian apa yang ingin dicapai oleh kliennya. Jadi tujuan seperti kliennya itu tujuannya ingin seperti apa gitu loh, hasil yang seperti apa yang diinginkan oleh klien. Kemudian ke langkah selanjutnya yaitu pemahaman data. Di sini pemahaman data yaitu kita mengumpulkan data, kemudian lanjut ke langkah ketiga yaitu persiapan data. Di sini kita bisa mempersiapkan data, dan lanjutnya yaitu permodelan. Di langkah keempat yaitu kira-kira metode apa sih yang bisa kita terapkan dengan masalah yang diberikan oleh klien dan data yang klien miliki. Begitu. Di sini tanda panah saling berkaitan di langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu berarti ketika langkah 1 menuju langkah 2 di pemahaman data kurang, maka bisa kembali lagi ke pemahaman proses bisnis. Begitu juga ke langkah kedua, ketiga, maupun ketiga, keempat. Lanjut tadi sampai permodelan, kita masuk. Kemudian setelah kita melakukan pemodelan, menentukan model langkah seperti apa yang ingin kita buat untuk menyelesaikan masalah klien, kita masuk ke langkah kelima yaitu evaluation. Di sini setelah kita lakukan pemodelan, kita bikin penyelesaiannya dengan pemodelan yang telah dipilih, maka dilakukan evaluation apakah pemodelan apakah yang sudah dibikin tersebut itu merupakan sesuai dengan apa yang diminta klien, dan apakah itu efisien maupun mudah digunakan, seperti itu. Jika belum, maka kita akan bisa mengulangi dari langkah pertama yaitu pemahaman proses bisnis. Yaitu di sini di langkah pertama kita bisa ke situ, kemudian lanjut ke pemahaman data lagi, mungkin ada kekurangan data ataupun data yang kurang valid, seperti itu. Lanjut, kemudian setelah langkah kelima yaitu evaluation, kemudian ke langkah keenam yaitu penerapan yang paling sederhana itu yaitu kita membuat laporan, dan
penerapan yang kompleks itu contohnya seperti apa yang kita bikin itu diterapkan di kehidupan nyata seperti di perusahaan maupun di instansi seperti itu mungkin. Nah, di sini kenapa saya memilih analisis korelasi harga tanah dengan metode regresi linear. Nah, siapa sih kira-kira yang nggak butuh tanah untuk kehidupan mendatang seperti itu, entah itu dibuat rumah, perkebunan, atau ya bisa juga dibikin kantor atau dan lain sebagainya seperti itu. Dengan begitu maka harga tanah semakin ke depan semakin tinggi sekali gitu. Jadi mungkin di sini saya akan menganalisis korelasi harga tanah dengan lebar tanah, apakah kedua atribut tersebut dapat saling korelasi, saling berhubungan atau tidak seperti itu, atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi seperti itu. Lanjut next. Nah, di sini saya menggunakan dataset variabel X yaitu lebar tanah dan variabel Y yaitu harga tanah. Nah, di sini saya menggunakan dataset yang berjumlah 1000 rows atau 1000 baris, 1000 data yang siap diolah. Oke, next. Nah, kita lanjut ke source code aja ya guys. Ya, sebelum masuk ke dalam source code, ini saya akan memperlihatkan dulu dataset yang sudah saya dapatkan, yaitu di harga tanah.xlsx. Ini di sini ada 1000 data ya, 1000 rows. Nah, di sini ada 1001 karena tadi yang pertama itu dipakai untuk atributnya seperti itu. Lanjut kita masuk ke dalam source code-nya, ke Google Colabs. Salah ya. Ini program yang sudah dibikin, yang sudah saya bikin. Jadi di sini yang pertama kita lakukan yaitu mengimport data dari storage teman-teman, yaitu di file data apa yang ingin ditampilkan di sini. Kalau saya ini tadi harga tanah.xlsx file Excel, dan sudah saya import, sudah saya masukkan. Kemudian kita membuat library-nya dulu. Kita harus mempersiapkan library-nya, yaitu kita di sini bikin import numpy, yaitu yang berguna untuk operasi matematika, dan pandas untuk menampilkan data berupa tabel, dan matplotlib di sini untuk menampilkan visualisasi datanya seperti diagram seperti itu, dan sklearn ya itu yang digunakan untuk machine learning, proses algoritma machine learning seperti itu. Tuh. Oke, selanjutnya kita memanggil dataset, kita memanggil data yang ada di file Excel kita, yaitu dengan dataset pandas. Di sini kita pilih red Excel karena kita memiliki file Excel. Kalau CSV itu kita di sini bisa read underscore CSV, dan kemudian masukkan nama filenya lengkap dengan formatnya .xlsx. Kemudian di sini kita bikin variabel x yang menandakan bahwa tadi atributnya yang kita pakai yaitu lebar tanah, dan y di sini menandakan atribut yang kita pakai yaitu harga tanah. Dan di sini
ada dataset.case. Ini fungsinya untuk kita mengecek indeks apa sih yang kita gunakan, di atribut apa yang kita gunakan dalam dataset tersebut. Nah, di sini sudah ada, yaitu atributnya ada lebar tanah dan harga jual. Seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke dataset shape. Di sini fungsinya untuk mengetahui jumlah berapa baris dan berapa kolom, dan di sini sudah tertera, yaitu jumlah barisnya ada 100 baris dan 2 kolom, yaitu lebar tanah dan harga jual. Oke, selanjutnya menampilkan isi sebagian dataset dengan cara yaitu kita bikin variabel dataku, kita tampilkan pandas data frame, kita tampilkan tadi dataset, kemudian di sini dataku.head, yaitu itu 5, kita untuk fungsinya untuk menampilkan 5 data teratas. Oke, lanjut ke oh ya, sebelumnya ini sudah saya run, jadi saya hanya tinggal menjelaskan saja. Oke. Dan di sini selanjutnya kita membuat split dataset menjadi training set dan testing set. Yang pertama kita lakukan yaitu kita bikin library from sklearn.model selection, kita import fungsinya yaitu train test split. Kemudian di sini xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, yaitu di sini test size-nya yaitu 0,2, yang berarti 20% dari data itu merupakan data testing, dan sisanya yaitu 80% merupakan data training. Berarti misal di sini saya punya 1000 data, berarti untuk data testing 20% dari 1000 data yaitu 200 data. Seperti itu. Berarti yang data training berarti 800 data, seperti itu. Kemudian kita lanjut melakukan fitting simple linear regression pada training set. Oke. Di sini kita memanggil fungsi linear regression. Jadi kita masukkan fungsi linear regression pada variabel regressor, kemudian kita fit, dan di sini kita ambil data train, xtrain dan ytrain. Dan di sini ketika di run sudah tidak ada error, dan kita lanjut ke memprediksi hasil test set. Jadi y-prediksi ini merupakan variabel dari regressor untuk memprediksi xtest, data xtest, dan hasilnya seperti ini. Berarti ini ada 200 data karena yang diambil adalah data test. Oke. Kemudian ini dataku dropna. Ini dropna sendiri berfungsi untuk mengecek apakah di dalam data yang saya sajikan itu terdapat data kosong. Itu dropna sendiri berfungsi untuk menghapus data yang kosong, seperti itu. Baik salah satu maupun dua-duanya maka akan terhapus oleh fungsi dropna. Tapi alhamdulillah ini data saya lengkap. Kemudian masuk ke visualisasi data. Di sini kita ingin menampilkan diagram dataku untuk lebar tanah dan harga jual. Kita ingin menampilkan itu dengan judul grafik lebar tanah versus harga tanah, seperti itu. Di sini lebar tanah satuannya itu meter persegi dan harga jual yaitu juta, seperti itu. Dan ketika di run hasil diagramnya maka akan seperti ini. Lanjut ke visualisasi hasil prediksi data training. Nah, ini kita tentukan ukuran diagram
Yang kita inginkan di sini memakai figur Vexes 10,8, kemudian kita tentukan data, kita scatter data observasi yaitu data X-trend dan Y-trend yang ditunjukkan dengan warna hitam, kemudian kita buat garis merah. Mohon maaf sebelumnya, ini ada azan. Ya, kita lanjut ya, kita ulangi tadi dari visualisasi hasil prediksi pada training set. Oke, kita lanjut. PLT dot figure ini merupakan fungsi untuk mengatur besar kecilnya plot yang akan kita buat, dan ini observasi yang akan kita scatter yaitu data trend, yaitu X trend dan Y trend nanti berwarna hitam. Oke, dan kita membuat regressor that predict data X trend tadi. Di sini merupakan fungsi untuk menampilkan garis prediksi dari mesin learning. Seperti itu. Di sini kita membuat data lebar tanah terhadap harga jual, yaitu data training. Seperti tadi X label yaitu lebar tanah yang memiliki satuan m kuadrat atau meter persegi, dan PLT plot Y label harga jual yang memiliki satuan juta, dan ini fungsi untuk menampilkan show. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Kemudian kita lanjut ke visualisasi prediksi pada testing, data testing ya, testing set ya, test set. Ini salah. Oke, seperti biasa ini tadi untuk mengatur ukuran plot, dan ini kita scatter data observasinya dari data test yaitu X test dan Y test. Kemudian seperti tadi garis prediksi itu merupakan hasil prediksi dari machine learning, dan ini di bawah ini merupakan diagram lebar tanah terhadap harga jual menggunakan data testing ini ya. Oke, dan ini fungsi untuk menampilkannya. Oke, kita run ya, sudah keluar hasilnya, dan ini merupakan hasil dari data testing seperti itu yang berjumlah 200. Ini yang berjumlah 800. Mohon maaf ini karena jaraknya yang terlalu dekat, jadi mungkin tidak bisa terlihat jelas sehingga seperti rangkat-rangkat seperti itu, karena karena gara-gara jumlahnya juga yang banyak, jadinya seperti ini rapat. Nah, sedangkan ini data testing yang berjumlah 200 data. Oke, kita kembali ke PPT. Oke.
Ya, setelah dari source code, setelah saya menjelaskan dari source code tadi, ini lampiran dari source code yang saya jelaskan tadi. Ini ada split dataset. Nah, ini ada visualisasinya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan, yaitu bahwasanya harga tanah sangat dipengaruhi oleh lebar tanah, dan tanah yang memiliki lebar sama namun harga berbeda cenderung lebih rendah itu bisa dipengaruhi oleh faktor lain selain lebar tanah tersebut. Jadi lebar tanah yang dapat kita ambil yaitu lebar tanah sangat berpengaruh terhadap harga jual dari tanah itu sendiri. Mungkin kalau ada harga jual yang lebih rendah dengan ukuran yang sama, itu bisa saja contohnya seperti yang ngejual itu lagi memang benar-benar butuh uang, jadi dijual cepat seperti itu. Oke, atau mungkin pasaran yang ada di daerahnya segitu, itu bisa jadi juga. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.